Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan terakhir yang kemarin ya, pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada bait yang ke-47 ya, dari matan Tuhfatul Atfal. Di mana telah kita bahas tentang pembagian daripada mad al-far'i ya. Mad al-far'i dibagi secara hukumnya itu menjadi tiga macam ya. Yang pertama adalah wajib ya. Yang kedua adalah yang termasuk wajib apa? Mad muttasil ya. Mad muttasil. Kemudian yang kedua adalah jaiz. Yang termasuk jaiz. Apa saja yang termasuk mad jaiz? Jenisnya. Mad munfasil ya. Mad munfasil ya, terus mad arid lisukun. Ada juga mad silah al-kubra ya. Juga ada mad lin serta ada mad badal. Ini adalah jenis daripada mad jaiz ya. Kemudian hukum yang ketiga daripada mad far'i adalah mad atau yang dikatakan dengan lazim ya, lazim. Mad lazim yang dibaca 6 harokat dan ini merupakan mad yang paling panjang ya. Mad lazim adalah mad yang paling panjang. Yang paling panjang itu dibaca 6 harokat ya. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih ya, harus 6 harokat. Nah ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan hari ini ya, akan kita bahas tentang mad lazim secara khusus. Dan memang Syekh Al-Jamzuri penulis daripada matan Tuhfatul Atfal ini dia mengkhususkan mad lazim ini dalam pasal tersendiri yaitu pasal terakhir ya. Pasal terakhir ini termasuk pasal terakhir daripada matan Tuhfatul Atfal. Ya. Qala mu'allif rahimahullah taala aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Untuk kalimat kilmiyun itu di naskah yang lain itu dengan memfathahkan huruf kaf ya. Jadi boleh membaca dengan wa tilka kalmiyun ya. Boleh kilmiyun atau dengan kalmiyun. Wa tilka kilmiyun atau wa tilka kalmiyun. Jadi di dalam manuskrip itu boleh dibaca apa? Dibaca kasroh atau dibaca dengan fathah ya. Wa tilka kalmiyun wa harfiyun ma'ah, keduanya dibolehkan. Kilahuma mukhaffafun mutaqalu. Kilahuma mukhaffafun mutaqalu. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Kilahuma mukhaffafun mutaqalu. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Ya. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Kilahuma mukhaffafun mutaqalu. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Ay
aqsamul madil lazim indal qurra'i arba'ah. Awalu qismaini al-madul lazim al-kilmi wal madul lazim al-harfi. Wa kullan min hadainil qismaini ya yuqsamu ila mukhaffafun wa muthaqalun. Wa alaihi takunul arba'atul aqsam al-madul lazim al-kilmi al-mukhaffaf, al-madul lazim al-kilmi muthaqal, al-madul lazimul harfiyul mukhaffaf, al-madul lazimul harfiyul muthaqal. Jadi disebutkan oleh Syekh ya pengarang atau yang mengarang atau mensyarah matan Tuhfatul Athfal ini, bahwasanya Syekh Al-Jamzuri menyebutkan di dalam bait syairnya mad lazim itu oleh para qurra dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi berapa? 4 macam mad lazim. Jenis atau kelompok atau apa ya, golongan itu ya, terserah ya. Dari mad lazim itu ada 4. Ya. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yang pertama mad lazim dibagi menjadi 2 dulu ya. Secara umum dibagi 2 dulu, sebelum dibagi 4 dibagi menjadi dua bagian dulu ya. Yang pertama dibagi berdasarkan letak daripada sukun setelah huruf mad ya. Jadi mad lazim itu kan ada huruf mad datang setelahnya apa? Sukun asli ya. Dinamakan mad lazim itu karena ada huruf mad, baik itu alif atau wawu sukun sebelumnya dhamma atau ya sukun sebelumnya kasroh, datang setelahnya huruf yang sukun ya. Sukunnya sukun asli. Ya, sukunnya sekali lagi sukun yang asli, bukan karena sukun karena mau waqaf. Kalau sukunnya disebabkan karena waqaf, namanya mad apa jadinya? Ada huruf mad datang setelahnya sukun karena mau waqaf. Ada masih ingat? Mad arid lis sukun, Ustaz. Ahsan, ya benar, mad arid lis sukun ya. Ini dia sukunnya karena mau waqaf. Ini mad arid sukun. Tapi kalau ini sukunnya itu asli. Artinya baik dia dibaca wasol maupun dibaca waqaf tetap ada sukun ya. Makanya dinamakan lazim. Ya. Ini yang membedakan antara mad lazim dengan mad arid lis sukun ya. Kalau mad lazim itu sukunnya itu benar-benar asli, bukan karena mau waqaf. Nah, pertama dibagi menjadi 2 bagian dulu. Melihat ada di mana ini sukunnya di kalimat, di kata ataupun di huruf. Kalau terjadinya itu di kata ya, di lafaz pada kata ya, maka dinamakan kilmi. Dinamakan apa? Kilmi. Kilmi itu dari kata kata ya. Dan kalau terjadinya pada huruf, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali di mana? Di awal-awal surat. Jadi di dalam surat Al-Quran itu ada surat-surat yang dimulai dengan potongan huruf-huruf hijaiyah. Ada 29 surat ya. Ada 29 surat di dalam Al-Quran yang awal suratnya itu dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya, apabila di situ nanti ada mad lazim, terdapat pada huruf-huruf hijaiyah menjadi awal surat tadi yang di antara di 29 tadi ya, tapi tidak semuanya itu mad lazim ya, di antara 29 tadi itu. Tidak semuanya mad lazim, seperti toha itu bukan mad lazim. Ya, toha itu semuanya dibaca 2 harokat. Kalau mad lazim kan dia harus dibaca 6 harokat. Baik, apabila terjadinya mad lazim itu pada huruf-huruf yang ada di awal surat, maka dinamakan mad lazim harfi. Ya, sampai sini paham ya? Pertama, mad lazim dibagi menjadi 2 dulu, cara garis besar dilihat berdasarkan tempat
terjadinya mad lazim tadi itu di mana? Ya. Apabila terjadi pada kata, ya, pada suatu kata, maka dinamakan ya mad lazim kilmi. Kata misalnya seperti misalnya kata ad-dallin, itu kan ada pada kata ya. Berarti bukan di awal-awal ya, bukan di awal surat, tapi ini mesti dia itu di tengah-tengah surat. Pokoknya yang jelas bukan di awal kata. Di awal kata, di awal surat ya. Yang jelas kalau mad kilmi itu pasti dia itu bukan di awal surat ya. Dan terjadinya di lafadz seperti kata ad-dallin. Ya. Atau seperti misalnya as-sokhah, al-haqqah. Itu terjadi pada kata ya, pada kalimat. Ingat kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata ya. Jangan bukan kalimat sentence yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia ya, beda ya. Kalau kalimah itu artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kata. Lantas apa kalimat dalam bahasa Arab? Al-jumlah. Aywa, al-jumlah. Benar ya. Jumlah itu baru diterjemahkan dengan kalimat ya. Karena itulah, karena terjadinya pada kata ya, atau dalam bahasa Arab kan kalimat ya, maka dinamakan dengan mad lazim kilmi. Atau bisa juga dinamakan dengan mad lazim kalmi, boleh juga ya, tidak masalah. Kalmi atau kilmi. Kalau terjadinya pada huruf, bukan pada kata, dan mesti ini terjadi pada awal surat ya. Pada awal surat yang tidak semua surat ya, dalam Al-Quran hanya ada 29 saja. Ada 29 surat, sama persis seperti jumlah huruf hijaiyah ada 29 ya, subhanallah. Ya. Jadi huruf hijaiyah kan ada 29. Jumlah surat yang diawali dengan huruf hijaiyah juga ada 29 surat. Ya. Di antara surat-surat itu pasti akan ada mad lazimnya. Ya. Kalau itu terjadi pada awal surat, ya, yaitu pada huruf-huruf yang ada pada awal surat, maka dinamakan mad lazim harfi. Ya. Baik, kemudian disebutkan kilahuma mukhaffafun mutsaqalu. Dari masing-masing kedua hal tersebut, baik kilmi maupun harfi, ya, itu dibagi lagi menjadi ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqal. Ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqal. Fahadihi arba'atun tufassalu. Karena itulah mad lazim itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Ya, kok bisa seperti itu? Agak bingung, tadinya di kata 2, sekarang jadi 4. Bagaimana ceritanya? Baik, digambarin aja ya biar lebih jelas ya. Terlihat di papan tulis tidak? Kelihatan, Ustaz. Ya, jadi sekarang kita akan lihat mad lazim dulu ya. Mad al-lazim. Lazim. Ini dibagi 2 dulu pertama ya. Dibagi menjadi 2. Ada yang kilmi, ada yang harfi. Maaf tulisan saya jelek ya. Tapi mudah-mudahan bisa dibaca. Ya. Mad lazim dibagi menjadi 2 macam dulu. Pertama adalah kilmi dan yang kedua adalah harfi. Tadi udah dijelasin ya. Ini kilmi itu terjadi pada lafadz ya. Pada lafadz Al-Qur'an. Contoh seperti kata ad-dallin. Nanti juga sebenarnya akan diterangkan oleh Syekh gitu ya. Tentang penjelasan itu apa itu kilmi, apa itu harfi, itu akan diterangkan di bait selanjutnya. Ya, tapi enggak apa-apa ya. Ini sekedar ada gambaran aja biar tidak kesulitan dalam memahami bait ini. Pertama dibagi menjadi 2 macam, kilmi dan harfi. Kalau harfi itu ada di awal surat yang dimulai dengan surat huruf hijaiyah gitu ya. Seperti misalnya nun, sod, ini termasuk harfi ya.
Baik. Baik harfi maupun kilmi itu dibagi lagi menjadi dua macam. Pertama ada yang mukhaffaf. Mukhaffaf. Mukhaffaf itu artinya ringan. Yang dimaksud adalah tanpa tasdid ya. Tidak disertai dengan tasdid. Kemudian ada yang mutsaqqal. Mutsaqqal itu artinya berat. Mutsaqqal. Yang dimaksud di sini adalah adanya tasdid ya. Jadi disertai dengan tasdid, ada tasdid itu. Seperti misalnya ad-dallin ini termasuk yang mutsaqqal ini ya. Kebanyakan mad lazim kilmi itu adalah mutsaqqal. Kebanyakan mad lazim kilmi adalah jenis daripada mutsaqqal, adanya tasdid ya. Kalau mukhaffaf itu cuma satu aja malah ya. Seperti misalnya di Al-Quran cuma satu aja, al-an. Ya. Di surat Yunus ya. Al-an. Yang kilmi dibagi dua, ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Yang harfi juga demikian. Ada yang mukhaffaf, dan ada pula yang mutsaqqal. Ya, baik. Jadi totalnya berapa? Hadhihi arba'atun tufassalu. Maka di sini ada 4 jenis ya. Pertama adalah mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqqal. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga mad lazim harfi mukhaffaf. Yang terakhir mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Sampai sini bisa dipahami insyaallah? Kalau enggak akan saya ulang lagi. Atau mau diulang? Udah cukup Ustaz, saya paham itu kalau ada Paham ya? Baik, alhamdulillah kalau paham. Insyaallah. Baik, selanjutnya ya. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Maka berikut ini penjelasan daripada empat jenis mad lazim tadi itu ya. Ya, sekarang Syekh Al-Jamzuri menjelaskan secara lebih jelas, lebih detail apa itu masing-masing daripada jenis mad lazim tadi itu. Apa itu mad lazim kilmi, apa itu mad lazim harfi, apa itu mutsaqqal, dan apa itu mukhaffaf. Diterangkan di bait yang ke-50, fa in bi kilmatin sukunu nijtama. Sukunu nijtama bacanya fa in bi kilmatin sukunu nijtama. Sukunu nij ya. Fa in bi kilmatin sukunu nijtama ma harfi maddin fahwa kilmiyun waqa. Ini bacanya dengan mensukunkan ha ya. Fahwa ya. Ma harfi maddin fahwa kilmiyun waqa. Ma harfi maddin fahwa kilmiyun waqa. Fa in bi kilmatin Pasaknya udah dicabut. ma harfi maddin fahwa kilmiyun waqa. Fa in bi kilmatin sukunu nijtama ma harfi maddin fahwa kilmiyun waqa. Wa huna yubayyinu an-nadhimu mahiyatul maddil lazim al-kilmi. Ay idza jaa ba'da harfil maddi sukunun asliyun fi kalimatin wahidatin yakunul maddu Kemarin kan bilang jam 10 udah balik. Mithlu as-sokhah. Moto-moto. As-sokhah. At-tammah. Atuhajjunni. Dabbah.
Ini nama di jenis apa yang termasuk dengan mad lazim kilmi ya. Wa qawluhu waqa' ay hasal. Wa dzakaraha takmilatul lil bait. Ya. Baik, dinamakan dengan mad lazim kilmi ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan, itu apabila ada sukun ya, sukun asli bertemu ya, bertemu dengan huruf mad yang datang sebelumnya dalam satu kata. Dalam satu kata ya. Jadi di dalam lafaz Al-Qur'an apabila dijumpai ada huruf mad datang setelahnya sukun asli, maka itulah yang dinamakan dengan mad lazim kilmi atau kalmi. Contoh kata as-sokhoh. Mungkin ada pertanyaan ya, ini mana sukunnya? Sukunnya di mana? Apa ada sukun? Ini kan tasdid. Gitu kan mungkin ya. Atau ini juga tidak ada sukun. Mana sukunnya ya? Tidak ditulis di situ sukun. Yang ada adalah tasdid. Apa jawabannya? Karena di tasdid itu yang huruf pertamanya sebenarnya sukun, Ustaz. Iya, Ahsan, benar ya, itu benar ya. Karena pada tasdid itu pada dasarnya memang ada dua huruf ya. Dua huruf yang double. Yang pertama tadi tadi yang seperti disampaikan Pak Rahmat. Yang pertama adalah sukun, datang setelahnya apa? Berharokat. Jadi as-sokhoh ya, as-sokhoh ya, di sini kho-nya itu sukun sebetulnya ya. Karena pada dasarnya dia itu seperti ini tulisannya aslinya ya. As-so bacanya kayak gini. Ini kan sama ya. Ini yang kho-nya ada dua sukun. Kalau ditulis secara bacaan ya, ejaan seperti ini. Ya. Jadi dibacanya seperti ini. As-soh, ya, ada sukun di sini. Ada sukun datang setelah huruf mat. Huruf mat adalah alif ini. Dan kita lihat sukunnya itu adalah sukun asli. Ya. Sukun asli, dia disambung tetap ada sukun. Dan ini tidak boleh kita wakaf di situ. Di wakaf kan bukan karena di akhir ya. Tidak mungkin di wakaf di sini. Soh, tidak ada soh. Tidak demikian, tapi mesti ada lanjutannya. As-soh. Ini yang dimaksud sukun ini ya. Jadi tasdid itu sebenarnya pada dasarnya sukun. Demikian juga kata ad-dhaddin juga sama. Lam itu sukun. Ada dua lam. Lam pertama adalah sukun, lam kedua adalah kasroh. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Soalnya akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang hari insyaallah hari Selasa ya. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'ana